Kita lanjutkan. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka sejak hijrah ke Madinah, formulasi rakaat itu berubah. Duhur, Asar, dan Isya ditambah masing-masing 2 rakaat, maka total keseluruhan menjadi 17 rakaat sampai sekarang. Begitu. Nah sekarang posisi Jumat di mana? Nah maksudnya bahwa sebelum Jumat disyariatkan telah diwajibkan salat wajib. Makanya sejak Rasulullah di Mekah tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah Jumatan ketika periode di Mekah. Jadi sejak di Mekah, apakah hari Jumatnya ada? Ada hari Jumatnya. Cuma Rasul tidak Jumatan. Apa yang dilakukan? Salat wajib di mana? Salat duhur. Salat duhur yang rakaatnya hanya 2 gitu. Cuma 2 rakaat. Nah, ketika hijrah ke Madinah di tahun ke-13 dari kenabian, kemudian beliau singgah, belum sampai ke Madinah. Dulu namanya Madinah itu adalah Yasrib. Nah sebelum sampai ke Yasrib, beliau singgah di daerah Kuba. Kemudian beliau tinggal di salah satu sahabat beliau yang bernama Amr bin Auf selama 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Senin sampai tinggal di keluarga Amr bin Auf sampai dengan hari Kamis. Dan ternyata aktivitas beliau dari selama 4 hari itu, beliau membangun masjid yang bernama Masjid Kuba. Masjidnya kan bukan Masjid Al-Hidayah, bukan Masjid Baitur Ridwan, bukan Masjid As-Salam, tapi Rasul menamai masjid itu dengan daerahnya, namanya Masjid Kuba. Makanya kalau di Persatuan Islam lebih banyak nama masjid itu ya. Kalau sekarang kan banyak ya nama-namanya lebih kepada Islami gitu ya. Ya, diislamisasikan gitu sepertinya begitu ya. Dulu kayak sekarang misalnya Pajagalan kan ada masjid, tidak ada namanya Masjid Pajagalan. Ya, sudah misalnya Masjid As-Salam Dayak, Masjid Pajagalan saja. Masjid yang ada di Viaduct misalnya, itu kan atau yang di Singgah itu juga namanya kan Masjid Pakai Persis begitu. Namanya Pakai Persis ya? Nanti dicek ulang ya, takut hoax nantinya. Tapi sebetulnya namanya bukan nama ya. Kayak di kita dia kan Masjid Arisalah. Ya, karena memang Rasulullah dulu menamai masjid itu sesuai dengan daerahnya, namanya Masjid Kuba. Nah, tapi jangan dibayangkan membangun Masjid Kuba itu seperti benteng masjid seperti Arisalah seperti ini. Yang dibangun oleh Rasulullah adalah membatasi masjid, ya depan, belakang, kiri, kanan. Kemudian di depannya dibikin mihrab, gitu ya. Kemudian tutup pelapor kurma. Jadi itu selesai dalam waktu 4 hari. Selesai dari situ, Rasulullah kemudian melanjutkan hijrah ke Yasrib, sekarang namanya Madinah. Kemudian sampai di salah satu lembah antara Yasrib dengan Kuba, Rasulullah menerima wahyu dari surat Al-Jumu'ah, dan salah satunya adalah perintah untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Nah, sejak saat itu kemudian Rasul melaksanakan Jumatan bersama para sahabat di lembah ini. Dan inilah dalam data sejarah Jumatan yang pertama kali dilakukan Rasulullah pada masa itu. Jadi posisinya ketika akan hijrah ke Yasrib. Jadi di tengah-tengah perjalanan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, coba tarik dulu ke belakang ya, supaya lebih lebih paham kita bahwa ternyata ibadah Jumat itu bukan ibadah yang biasa. Kalau tadi Ustaz Rijik mengatakan ini kenapa namanya berbeda sih, harus Al-Jum'ah gitu kan, sedangkan nama-nama lainnya seperti ada penamaan angka. Memang benar, Rasul hari pertama menamainya dengan Ahad gitu, yang kita sebut sekarang namanya adalah Minggu. Nah kemudian hari kedua yang padahal sebutnya kita menyebutnya dengan hari yang pertama, yang disebut dengan Senin itu kan hari pertama gitu ya. Padahal itu diambil dari kalimat Al-Itsnain, hari kedua. Kemudian hari Selasa diambil dari kalimat Al-Thulatsa, hari Rabu hari keempat Al-Arbi'ah, kemudian hari kelima disebut Al-Khamis dari Kamis, dan Jumat tidak disebut As-Sadis atau As-Sittah tapi Al-Jum'ah. Dan orang jahiliyah menamainya Aruba, nama harinya Aruba. Kemudian
ketika masuk di hari ketujuh kembali seperti penamaan angka. As-sabtu, Sabtu itu adalah sebutnya hari ketujuh. Kita juga sama nyebutnya hari ketujuh. Nah, ikhwatul iman, ternyata kata Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan begini, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Cek di makalah ya, bahwa kami adalah umat yang terakhir, tapi pada yaumul akhir nanti kita menjadi umat yang pertama. Jadi umat yang terakhir, tapi pas yaumul akhir nanti kita adalah umat yang pertama. Kemudian baida annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihi. Di hari kiamat nanti sekalipun mereka umat Yahudi Nasrani, kata Rasulullah, telah diberikan kitab sebelum kami dan kami telah menerima kitab sebelum mereka. Nah, kemudian Rasul menjelaskan, fahada wahada yaum, hari Jumat ini sebetulnya adalah hari miliknya mereka. Ya, mereka adalah Yahudi Nasrani. Jadi bukan milik kita sebetulnya. Asalnya saja. Iya, karena dimiliki oleh mereka. Kemudian mereka jadikan sebagai hari ibadah. Fakhtalafu fihi, tapi kemudian mereka berselisih. Perebut, memperebutkan hari Jumat. Yahudi mengklaim ini adalah hari kami, dan Nasrani juga mengklaim ini adalah hari kami. Padahal sebetulnya Yahudi Nasrani itu ada dalam satu keturunan sebetulnya. Itu adalah dari Nabi Musa sebetulnya. Ya, Nasrani kan umatnya Nabi Isa, ya. Yahudi lebih mengklaim kepada umatnya Nabi Musa. Sebetulnya mentoknya keturunannya itu adalah ke Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka berselisih. Kemudian fahadanallahu lahu fahum lana fi taba. Fa yahudu wan nasara ba'da. Tapi kemudian Allah memberikan Jumat ini untuk kita umat Islam. Gitu. Jadi diberikan oleh Allah untuk Islam. Kemudian ini menjadi ciri bahwa antara kita umat Islam dengan mereka jadi saling mengikuti. Dan ini akan terjadi nanti pada hari kiamat. Makanya kata Rasulullah, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Jadi nanti di hari kiamat nanti ketika masuk pada sesi hisab, umat Nabi Muhammad bukan umat yang terakhir dihisab, tapi justru menjadi umat yang pertama dihisab. Urutannya adalah satu, umat Islam diberikan hari Jumat sebagai hari ibadah. Kemudian kata Rasulullah, pal Yahudu God, Yahudi dipindahkan ibadah nanti jadi besok, menjadi hari Sabat. Maka kita kenal dengan istilah hari Sabat. Wan Nasara ba'dal God, Nasrani yang hari ini kita kenal dengan misalnya salah satunya adalah umat Kristiani, kita ibadahnya hari Ahad. Kelusa, hari kelusa. Iya, menjadi Jumat, Sabtu, Ahad itu menjadi urutan hisab yaumul akhir. Makanya kata Rasulullah, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita mau umat terakhir, tapi kita pertama dihisab. Sesuai urutan, Jumat dulu, baru Sabtu, lalu kemudian Ahad. Makanya umat Islam itu beruntung. Pertama kali yang perdana kita masuk surga. Asup neraka oke, perdana. Jadi orang pertama ngasaan, rek neraka, rek surga, kita yang pertama. Gitu. Nyicip duluan berarti ya, saat bahasa kita. Iya. Makanya kata Rasulullah kan, kullu muslim dakhala jannah. Setiap muslim itu pasti masuk surga. Semuanya. Nggak ada yang nggak masuk surga. Yang penting nggak musyrik. Tapi ada yang langsung ke surga, ada yang lewat dulu ke neraka baru kemudian ke surga. Bedanya di situ. Makanya terkudu capek-capek hayang ke surga, udah pasti ke surga orang. Dan kumaha carana supaya orang tinggal liwat heula ke neraka. Langsung ke surga. Itu kudu pikiran. Jadi punya tiket khusus langsung ke surga ya tadi? Iya, karena kata Rasulullah menjanjikan begitu asal tidak dosa. Nah, ikhwatul iman, secara singkat seperti itu. Itulah tentang Jumat. Lalu kemudian Jumat ini diberikan kepada kita sebagai umat Islam. Nah, sejak saat itulah Jumat menjadi ibadahnya umat Islam. Makanya kalau dalam tafsir sebutkan bahwa Jumat itu, kenapa disebut Jumat? Karena ya al-jam'u, berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan ibadah.
Makanya dalam data sejarah disebutkan Jumat itu adalah hari disempurnakannya penciptaan Allah. Kan Allah menciptakan dalam 6 hari kan. Yang pertama kali adalah hari Ahad. Diciptakan terus selesai di hari Jumat. Jadi Jumat itu adalah hari diciptakannya kesempurnaan semua alam semesta ini. Kemudian juga hari Jumat Allah memasukkan Adam alaihissalam ke dalam surga. Dan hari Jumat pun juga Allah mengusir Adam dari surga. Bahkan dalam hadis yang maktu, yang sebetulnya ini masih perlu dikaji, sebagian lebih besar mengatakan hadis ini adalah ya dhaif ya karena maktu, bahwa Jumat juga hari Jumat itu adalah hari terjadinya kiamat. Ternyata itu hadisnya maktu ya Ustaz? Maktu hadisnya. Tapi memang perlu dikaji lebih serius tentang ini ya. Gitu. Baik. Ikhwatul iman, karena Jumat ini adalah salah satu bagian dari Id sebagai hari raya, maka ternyata ada dispensasi ketika ada 2 Id bersama dalam satu hari. Gitu. Ini hebatnya dalam Islam ya. Jadi ketika terjadi Id bareng, baik Jumat dengan Idul Fitri atau Jumat dengan Idul Adha, maka kalau sudah terjadi 2 seperti ini, masuk kategori rukhsah. Jumatnya yang asalnya wajib menjadi boleh untuk tidak dilaksanakan Jumatnya, atau boleh memilih untuk tidak Jumatan. Nah, ikhwatul iman, kita coba telusur dulu tentang Id pada masa Rasulullah. Sebetulnya Jumat lebih dulu diperintahkan kepada Rasulullah itu kan sejak awal hijrah ya, dari tahun pertama hijrah Ketika perjalanan. Nah, di tahun kedua Allah memerintahkan saum Ramadan. Berarti kan Ramadannya di tahun pertama belum dilaksanakan saum. Belum. Baru Jumat. Jadi Ramadannya ada tapi tidak ada saum. Yang masih dipegang kuat itu adalah saum Nabi Musa atau saum Ayam Ubin dan saum Asyura tanggal 10 Muharram ya. Nah, ini hukumnya wajib. Nah, kemudian tahun kedua Hijriah diperintahkan saum Ramadan. Maka sejak saat itu kemudian Ramadan diisi dengan saum 1 bulan penuh. Nah, sejak itu pula yang asalnya saum Ayyamul Bid, saum Nabi Musa, dan saum Asyura yang asalnya wajib itu berubah menjadi sunnah. Makanya kata Rasulullah, siapa yang mau melanjutkan melaksanakan mangga, yang mau meninggalkan juga silakan. Karena sekarang sudah ada di saum yang wajib. Nah, selesai Ramadan itu kan Id. Ya. Nah, di tahun kedua Hijriah itu adalah Id yang perdana. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun ketiga Hijriah, nanti di makalah bisa dilihat, ternyata Idul Fitri itu bertepatan dengan Idul Jumat. Dan ternyata Rasulullah itu saum dan Idul Fitrinya kan cuma 9 kali. Ya kan, keburu meninggal di tahun ke-23 dari kenabian atau tahun ke-10 Hijrah Setelah gitu kan? Nah, berarti Rasulullah cuma 9 kali melaksanakan saum dan kemudian juga melaksanakan Idul Fitri. Dari 9 kali melaksanakan saum, hanya 1 kali kebetulan Jumatan bertepatan dengan Idul Fitri. Makanya ini terjadi polemik yang cukup dahsyat karena ternyata dalam data sejarah hampir tidak semua sahabat mengetahui bagaimana ketika terjadi Id bertepatan dengan Idul Fitri bertepatan dengan Jumat. Makanya terjadi pertanyaan yang cukup tajam dari para sahabat kepada sahabat yang lain yang pernah menyaksikan. Karena ini satu-satunya. Jadi kalau misalnya gini, Rasulullah 2-3 kali pas kebetulan Jumat dengan Id bersama, kemungkinan para sahabat akan banyak melihat itu. Iya. Tapi kalau cuma 1 kali, maka terjadi perdebatan yang luar biasa. Nah, kalau kita berapa kali? Kita sudah beberapa kali mengalami. Luar biasa kan? Dari sejak balik saja sampai sekarang sudah lebih dari 9 kali kita melaksanakan kegiatan. Dan sekarang itu juga beberapa kali ada Id bersamaan dengan Jumat ya. Betul, Ya. Makanya di dalam riwayat Al-Mu'jam ya, dalam Al-Mu'jam disebutkan begini.
Imam Tabrani menyampaikan begini, ijtama'i dani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi terkumpul dua id pada masa Rasulullah, yaumul fitrin wa jum'atun. Jumat dengan Idul Fitri nggak hiji bareng. Kemudian fasalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatal idi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya di pagi harinya. Kemudian thumma aqbala alaihim biwajhihi, kemudian beliau menghadap kepada umatnya, langsung menghadap kepada umatnya. Faqala, kemudian berkata, ya ayuhan nas, wahai kaumku, innakum qad asabtum khairan wa ajran, sungguh kalian telah mendapatkan kebaikan dan pahala dalam satu dalam satu waktu ada kebaikan dan pahala bersamaan. Kemudian wa inna mujmi'una, tapi kami tetap akan melaksanakan Jumatan. Jadi maksudnya kata Rasulullah, kita bertemu nih Idul Fitri dengan Jumat bersama bareng. Nah, kata Rasulullah. Nah, kemudian kami akan tetap Jumatan. Kata Rasulullah, paman aroda ayujmi'a ma'ana fal yajmi, siapa yang ingin Jumatan dengan kami, sok atuh silakan bareng Jumatan. Wa man aroda ayarji'a ila alihi, siapa yang mau pulang ke rumahnya, ke keluarganya masing-masing, fal yarji, silakan pulang. Berarti biasa para sahabat kalau sudah datang waktu Jumat, mereka berkumpul di Madinah, di Masjid Nabawi, nggak ada yang pulang. Nah, tapi hari ini kata Rasulullah, yang mau pulang silakan, yang mau tetap Jumatan juga silakan. Nah, ini dipahami oleh para fuqaha, disebutnya bahwa ini adalah rukhsah, sebagai keringanan. Jumat yang asalnya wajib berubah hukumnya menjadi tidak wajib. Nah, kita pertegas dengan dalil yang lain ya, yang lain. Kalau dijtama'a fi yaumikum hadza idan, kata Abu Hurairah, bahwa telah terjadi, Rasulullah SAW bersabda, telah terjadi pada hari ini dua id bersamaan. Faman syaa'a ajja'ahu minal jum'ah, maka siapa yang berkehendak setelah salat id tidak melaksanakan Jumat atau mencukupi kewajiban Jumatnya, wa inna nujami'un, tapi kami tetap akan Jumatan. Hadis ini sebetulnya tidak begini dipahaminya. Oh, berarti kalau Jumatan lebih baik karena Rasul tetap Jumatan. Bukan ke situ arahnya. Jadi kenapa Rasul Jumatan? Pertama, Rasul adalah imam. Dan pada masa Rasulullah sampai periode berikutnya para sahabat, imam itu tidak pernah berubah. Bila mau bisa etama etawa ya, tidak pernah berubah. Satu berarti yang ada. Iya, imam satu. Nah, kemudian kenapa Rasulullah memilih Jumatan? Karena kan kata Rasulullah, siapa yang mau tetap Jumatan silakan, yang pulang juga silakan. Nah, kalau ada yang mau Jumatan, siapa imamnya? Nah, otomatis kan, ya imam mesti. Makanya Rasulullah tetap Jumatan memilih karena khawatir ada para sahabat yang memilih Jumatan. Gitu. Jadi artinya tidak Jumatan juga itu adalah rukhsah. Rukhsah itu kan sedekah dari Allah. Iya. Gitu kan, untuk kita. Sedangkan yang Jumatan juga ya sama, karena Rasulullah juga Jumatan. Jadi memiliki nilai kualitas yang sama.